Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat sore buat kalian semua. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan melakukan kuliah pada kalian dengan materi Retail Marketing Strategi. Mungkin kalian bertanya-tanya, apa sih sebetulnya Retail Marketing Strategi? Jadi Retail Marketing Strategi itu adalah bagaimana caranya kita sebagai seorang owner atau marketer mencapai objektif apa yang sudah ditetapkan oleh retail kita. Objektif itu adalah hal yang krusial, hal yang utama yang harus kita tetapkan sebelum kita memulai bisnis retail kita. Untuk mencapai objektif tersebut, itu ada beberapa agenda yang akan kita lakukan, dan ini kita akan menjelaskan satu persatu di sini. Inti dari strategi untuk retail marketing strategi ini adalah bagaimana kita mentransfer objektif kita menuju marketing mix kita. Apabila kita mampu melakukan transfer tersebut dengan benar, maka retail kita akan berjalan dengan sempurna. Sebelum kita membuat suatu strategi yang baik, kita harus membuat yang disebut namanya retail marketing planning. Apa itu retail marketing planning? Retail marketing planning itu adalah rencana yang mau kita lakukan selama beberapa periode untuk memajukan retail kita. Jadi di sini bagaimana sih kita caranya melakukan retail marketing planning? Bagaimana kita membuat retail marketing planning tersebut? Kita bisa lihat di sini. Pertama, kita harus punya ide dulu. Apa sih idenya sebetulnya buat retail kita? Kalau kita sudah mempunyai ide yang bagus, kemudian kita akan membuat hal-hal yang mungkin kita lakukan selama ini. Setelah kita mempunyai suatu ide, kemudian yang kedua, langkah kedua adalah kita melakukan research atau kita mempelajari dari yang sudah melakukan ide-ide yang mau kita lakukan ini. Apa saja kekurangannya, apa saja kelebihannya, sehingga kita semua bisa mengetahui sebelum kita memulai strategi kita. Kemudian selanjutnya kita melakukan analisa dari bahan-bahan yang sudah kita dapatkan dari ide. Kemudian kita memperoleh berbagai macam informasi. Kemudian dari berbagai macam informasi tersebut kita akan mencoba melakukan sebuah analisa. Analisanya apa? Yang di sini yang akan saya bahas ada dua macam analisa. Yang pertama adalah SWOT analysis, yang ketiga adalah marketing mix analysis. Marketing mix analysis di sini saya akan menggunakan 7P analysis, bukan lagi 4P analysis. Dan langkah terakhir atau langkah keempat adalah craft your plan, atau kita mulai menjalankan, kita mulai melakukan, kita mulai melaksanakan rencana kita. Setelah kita melakukan langkah ketiga, kemudian langkah keempat adalah kita melakukan craft your plan. Craft your plan means kita mulai melaksanakan apa yang sudah menjadi ide-ide kita. Oke, selanjutnya saya akan membahas satu persatu strategi apa sih yang mau kita pergunakan dalam rangka membuat marketing plan analisis yang baik buat retail kita. Pertama, kita mau melakukan yang namanya SWOT analisis dulu. Jadi setelah kita mendapatkan semua data, setelah kita mempunyai ide, kemudian kita mendapatkan data-data kita, data-data tersebut kemudian kita lakukan melalui SWOT analysis. SWOT analysis ini yang pertama adalah S-nya adalah strength. Strength itu adalah bagaimana kita melihat kekuatan kita, kemampuan yang kita miliki, kelebihan-kelebihan yang kita punyai. Semua itu ada di strength kita atau internal diri kita atau internal perusahaan kita. Internal dalam hal ini internal retail kita. Seberapa kuat sih retail kita menghadapi persaingan yang ada ini nanti? Kita sudah punya apa aja untuk kita melakukan penetrasi terhadap pasar yang ada. Kemudian biasanya apa sih strength yang dimiliki dari sebuah retail itu tadi? Pertama misalnya strength-nya itu adalah kita mendapatkan positive review dari customer. Yang kedua, kita mempunyai lokasi yang baik. Kemudian kita mempunyai cash flow yang sangat cukup. Selanjutnya kita mempunyai tim
tim yang sangat friendly. Tim yang sangat friendly, tim yang memiliki senyum yang setiap customer datang, itu adalah modal utama kita. Itu adalah kekuatan kita untuk bisa melakukan kompetisi dengan pesaing kita. Oke, selanjutnya kita juga harus tahu apa sih kelemahan kita atau weaknesses kita. Apakah weaknesses kita itu, weaknesses adalah kelemahan yang kita dimiliki oleh retail kita. Misalnya, retail kita itu tidak mempunyai variasi produk yang cukup banyak, atau retail kita tidak mempunyai staff yang mumpuni. Itu adalah salah satu kelemahan yang harus kita atasi. Setelah kita udah tahu kelemahan kita udah tahu strength kita. Kemudian apalagi yang mau kita ketahui? Selanjutnya adalah opportunity. Opportunity itu adalah kesempatan. Seberapa besar sih market yang ada di lokasi retail kita itu tersebut? Seberapa banyak sih kita bisa makan dari pasar yang ada di tempat kita berada? Itu opportunity kita. Seberapa banyak sih kompetitor kita yang bisa kita menangi persaingannya? Seberapa besar sih pertumbuhan ekonomi yang ada di daerah kita tersebut? Itu adalah suatu opportunity. Itu suatu kesempatan buat kita. Kita buka suatu retail yang baru, kita berada di lokasi yang bagus, kita mempunyai karyawan yang bagus, kita mempunyai cash flow yang cukup, dan kita juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang luar biasa di daerah tersebut. Hal ini menyebabkan kita memiliki opportunity yang besar untuk berkembang lebih besar lagi. Dan yang terakhir adalah threat di sini. Threat di sini adalah ancaman. Apa yang dimaksud dengan ancaman di sini? Ancaman ini bisa berasal dari kompetitor kita, ancaman ini bisa berasal dari konsumen kita, ancaman ini bisa berasal dari lingkungan kita. Jadi ancaman itu adalah, misalnya yang paling gampang adalah ancaman dari retail yang lain. Misalnya kita mau buka suatu retail yang baru di daerah Jalan Kaliurang misalnya, atau di daerah seputaran Sleman. Itu pasti kita sudah banyak memiliki pesaing yang sudah lebih lama ada di situ, yang sudah lebih berpengalaman, yang sudah mempunyai jejaring yang cukup luas. Itu yang disebut dengan ancaman. Kemudian ancaman yang lain adalah misalnya dari sisi lingkungan. Ancaman yang dari sisi lingkungan itu seperti apa misalnya? Misalnya kita mempunyai lingkungan itu, di lingkungan tersebut itu mempunyai keinginan yang tinggi dari warga tersebut untuk bisa bekerja di toko-toko yang ada di sekitarnya tersebut tadi. Ini bukan, kenapa saya bilang di ancaman? Ancaman kenapa? Karena kita nggak selalu siap untuk menampung tenaga kerja yang ada. Terkadang banyak orang mau melamar ke dalam perusahaan kita, tetapi ternyata kita tidak mampu untuk merekrut mereka. Kalau mereka tidak suka, misalnya, mereka akan memberikan testimoni yang negatif terhadap retail kita. Itu yang kenapa saya sebut sebagai ancaman. Oke, kemudian setelah kita melakukan SWOT analisis, kita sudah tahu strength kita sudah tahu kelemahan kita dari sisi internal. Kemudian dari sisi di luar sana, kita tahu itu apa yang namanya opportunity. Kita tahu itu yang apa yang namanya dengan threat atau ancaman. Jadi kita sudah bisa menganalisis internal kita dan eksternal dari retail kita. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka kita bisa membuat suatu perencanaan yang baik untuk retail kita. Selanjutnya, setelah kita melakukan SWOT analisis yang biasanya dilakukan adalah marketing mix. Apa yang disebut dengan marketing mix? Di sini saya akan menggunakan 7P marketing mix. Marketing mix yang populer sebelumnya adalah 4P marketing mix, yaitu adalah product, price, place, promotion. Kemudian di sini saat ini sudah berkembang. Ada yang disebut dengan
another P, yaitu adalah yang pertama adalah physical evidence, yang kedua adalah people, dan yang tambahan terakhir adalah proses. Jadi in total ada 7. Selain produk, price, place, promotion, ada yang disebut dengan physical evidence yang kelima, yang keenam adalah people, yang ketujuh adalah proses. Akan saya coba sampaikan satu persatu di sini. Produk di sini adalah seberapa banyak variasi produk yang kita miliki untuk retail kita. Seberapa bagus layout retail kita. Seberapa bagus branding kita. Itu adalah dalam kategori produk. Kemudian yang kategori price adalah seberapa bagus harga kita dibandingkan dengan kompetitor. Bagus belum berarti murah. Bagus berarti adalah di sini kita harganya dapat terjangkau atau sesuai dengan produk yang kita jual. Kalau misalnya kita hanya jual murah, itu bukan menyelesaikan suatu masalah. Ya, tapi yang kita jual adalah value di sini. Jadi ketika kita mempunyai value, walaupun barang kita misalnya harganya tidak murah, harganya cukup mahal, tapi orang tetap akan datang ke retail kita karena kita mempunyai value dari barang-barang yang kita jual. Kemudian yang ketiga di sini adalah place. Place di sini adalah lokasi kita. Seberapa strategis lokasi kita, seberapa baik lokasi kita, seberapa dekat lokasi kita dengan masyarakat di sekitarnya, itu akan menentukan traffic yang akan masuk ke toko-toko kita. Kalau kita mempunyai traffic yang kurang, berarti tidak akan banyak orang-orang yang akan masuk ke toko-toko kita. Itu disebut brand place. Kemudian promotion. Promotion di sini adalah bagaimana kita mempromosikan dari retail kita. Kita bisa promosi secara langsung atau secara tidak langsung. Banyak sekali strategi promosi nanti yang akan kita bahas di sini. Itulah yang disebut dengan promotion. Kemudian yang disebut dengan physical evidence. Apa sih physical evidence? Yang kelima ini, physical evidence adalah eksistensi dari retail kita itu tadi. Bagaimana bagusnya retail kita, bagaimana menariknya retail kita, bagaimana eye-catching-nya retail kita. Itu adalah physical evidence, keberadaan kita. Kemudian bagaimana menariknya orang-orang yang bekerja dalam retail kita itu tadi. Bagaimana orang-orang yang melayani konsumennya. Itu adalah physical evidence-nya. Yang kelima, yang keenam, itu adalah people. People di sini adalah orang-orangnya. Terus terang ada orang-orang di sini adalah waitersnya, ada penjaga tokonya, ada kasirnya, ada penjaga parkirnya. Itu adalah orang-orang yang menentukan. Mereka menentukan keberhasilan dari retail kita. Bagaimana kita bisa mendapatkan orang yang baik? Kita bisa melakukan melalui proses rekrutmen yang baik. Apabila kita sudah melakukan proses rekrutmen yang baik, kita melakukan proses rekrutmen yang sesuai dengan kebutuhan kita, maka insya Allah kita akan bisa mendapatkan orang-orang yang bisa bekerja dengan baik pula. Itu adalah people. Dan yang terakhir di sini adalah proses. Kenapa proses di sini penting? Ya, tentu proses itu adalah penting. Kita punya orang yang bagus, kita punya produk yang bagus, kita punya promosi yang bagus, kita miliki semuanya bagus, tetapi kita tidak memiliki proses yang baik, maka ini tidak akan berjalan dengan baik pula bisnis kita. Jadi proses ini adalah penting, adalah life cycle-nya mulai dari nol sampai kita berhasil. Itu adalah kuncinya di prosesnya. Bagaimana kita memulai, bagaimana kita memaintain, bagaimana kita melakukan perencanaan dan kita melakukan antisipasi dari semua ancaman yang ada. Jadi kita seberapa fleksibel kita, itu proses. Itu semua kita pelajari dalam proses. Itu yang disebut dengan 7P marketing mix. Selanjutnya, kita akan membahas apa yang disebut dengan faktor-faktor yang mempengaruhi retail strategi tadi. Kita sudah membahas tadi strategi yang akan dibahas di sini, yang saya akan ajarkan di sini adalah strategi SWOT analysis dan 7P. Tapi untuk kita
membahas atau kita mengupas satu persatu dari SWOT dan 7P marketing mix itu tadi, kita membutuhkan, kita juga butuh tahu faktor apa aja sih yang kira-kira mempengaruhi strategi kita. Faktor apa aja sih yang kira-kira akan mempengaruhi rencana kita. Ada 2 faktor di sini. Pertama adalah macro environment atau lingkungan makro. Yang kedua adalah micro environment atau lingkungan dari internal kita. Kalau makro dari eksternal, kalau mikro adalah internal dari retail kita itu sendiri. Apa aja yang dibutuhkan untuk analisa dari macro environment tadi? Oke, jadi ada beberapa faktor itu yang menjadi faktor yang mempengaruhi dari faktor eksternal atau macro environment. Kita disebutnya seperti kita bisa lihat di sini, itu adalah PESTEL analysis. Apa itu PESTEL analysis? PESTEL means P-nya itu adalah political, I-nya itu adalah economic, S-nya adalah societal atau society, T-nya adalah technology, I-nya adalah ethical, and L means legal yang terakhir. Saya akan coba kasih gambaran apa sih yang dimaksud dengan PESTEL analysis ini tadi. Dari PESTEL analysis ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhinya. Dari faktor P pertama adalah political. Ketika faktor politik di suatu tempat atau di suatu negara atau suatu daerah itu tidak bagus, maka itu akan mempengaruhi strategi kita, itu akan mempengaruhi SWOT analisis kita, itu akan mempengaruhi 7P marketing mix kita dari sisi politik. Kemudian yang kedua adalah faktor ekonomi. Seperti yang saya bilang di awal tadi, faktor ekonomi itu adalah faktor pertumbuhan ekonomi misalnya. Seperti di Indonesia pada sebelum masa corona ini, pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu umumnya berkisar di angka 5%. Artinya, ketika posisi pertumbuhan ekonomi di angka 5%, itu berarti kita mempunyai kesempatan, kita mempunyai opportunity, bisnis kita itu bisa bertumbuh di angka sekitar 5%. Kemudian dari faktor society. Faktor society juga itu mempengaruhi bisnis retail kita. Bagaimana dengan lingkungan sekitar yang ada di sekitaran lokasi retail kita itu tadi. Apakah mereka itu kira-kira akan mensupport bisnis kita, ataukah mereka itu kira-kira akan mengganggu bisnis kita? Itu juga kita harus mempengaruhi. Apakah orang-orang yang ada di seputaran retail kita itu tadi kira-kira bisa dapat membantu untuk mengembangkan retail kita atau tidak? Itu banyak sekali faktor dari society yang akan kita lakukan di situ. Itu adalah faktornya yang ketiga. Faktor yang keempat yaitu faktor teknologi. Sekarang semua bisnis sudah menggunakan teknologi, sudah beralih kepada teknologi digital. Hampir semua bisnis around the world, mereka sudah menggunakan bisnis digital, menggunakan teknologi digital. Mereka menjual produknya, mereka menjual servisnya menggunakan teknologi. Nah, teknologi itu penting. Ketika kita mempunyai teknologi yang baik, itu berarti kita mempunyai strength yang baik dengan teknologi itu tersebut. Kita bisa memanfaatkan teknologi itu tadi. Tapi teknologi itu bisa juga menjadi faktor penghambat misalnya. Kenapa faktor penghambat teknologi? Teknologi itu menjadi faktor penghambat kalau misalnya di daerah tempat tinggal kita itu tidak terdapat jaringan infrastruktur teknologi yang baik, infrastruktur telekomunikasi yang baik. Jadinya kita tidak bisa melakukan bisnis digital dengan baik di seputaran retail kita. Yang kelima itu adalah ethical. Ethical di sini adalah bagaimana bisnis kita berjalan sesuai dengan kode etik yang ada. Bagaimana persaingan yang ada dengan retail-retail yang ada di seputaran lokasi retail kita itu bersaing dengan sehat, bukan bersaing dengan yang saling mematikan satu sama lain. Oke, persaingan memang harus kita mencari seorang pemenang tapi kalau kita melakukan persaingan itu dengan baik, itu melakukannya, maka bisnis kita berjalan dengan baik pula. Dan yang terakhir adalah L, itu adalah faktor eksternal yang mempengaruhi bisnis kita, adalah faktor legal, faktor hukum. Faktor hukum seperti apa misalnya? Faktor hukum, misalnya kita akan membuka suatu retail di daerah
Kasihan Bantul. Di situ ada misalnya aturan dari pemerintah Kabupaten Bantul yang tidak mengizinkan retail yang berasal dari retail asing untuk masuk ke daerah Bantul, atau retail-retail yang bukan asli Putra Bantul untuk membuka cabang di seputaran Bantul. Nah, itu adalah faktor legalnya. Apabila kita akan membuka retail yang mempunyai jaringan internasional di daerah tersebut, tapi di daerah tersebut ada suatu larangan, otomatis kita nggak bisa buka itu. Jadi bagaimana strateginya ketika menghadapi situasi seperti itu misalnya? Salah satu strateginya adalah misalnya kita menggandeng mitra lokal. Kita banyak memuat produk-produk lokal yang ada di daerah Bantul tersebut misalnya. Ini untuk mengakomodir dari faktor legal itu tadi, karena faktor legal itu bukan kita yang bisa mempengaruhi. Keenam faktor itu tadi, 6 pastel itu tadi, itu semua adalah faktor eksternal, which is faktor eksternal itu adalah faktor-faktor yang di luar dari kendali kita. Tapi kita bisa menyiasatinya bagaimana keenam faktor itu tadi bisa kita kendalikan dengan baik sehingga bisnis kita pun dapat berjalan dengan baik. Setelah kita melakukan telaah, setelah kita melakukan kajian tentang apa yang disebut dengan micro environment, selanjutnya kita pun harus melihat pada diri kita sendiri. Kita harus melihat ukuran baju kita harus melihat kondisi kita seperti apa. Itu yang disebut dengan micro environment. Micro environment di sini ada beberapa variabel yang perlu kita perhatikan dengan baik. Yang pertama di sini adalah tim kita sendiri, atau ada di sini tim di sini adalah pimpinan dari yang ada di retail tersebut, atau disebut pertama adalah senior management. Siapa aja yang menjadi senior management yang ada di retail kita? Itu adalah aset kita. Kemudian merchandise apa atau merchandising seperti apa yang ada di retail kita. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana desain dan product development dari retail kita. Desain kita tuh kayak apa sih? Apakah desain kita itu produknya itu desain retail kita itu mengikuti jaringan internasional yang ada, atau kita mempunyai desain tersendiri? Faktor keempat adalah retail operation. Bagaimana kita operasional dari retail kita? Contoh retail operation seperti apa? Ada retail yang buka 24 jam misalnya. Ada retail yang buka hanya misalnya 12 jam. Atau ada retail buka hanya dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Itu tergantung. Makanya itu kembali lagi ke awal tadi, ke slide pertama saya, objektifnya. Objektifnya kita mau seperti apa? Kita mau ada di posisi mana? Nah, kalau kita objektif kita untuk melayani semua masyarakat selama 24 jam, maka kita akan buka retail yang 24 jam. Sekarang kita bisa lihat banyak sekali retail yang buka 24 jam di sini. Di bidang makanan, kita sebut merek aja. Misalnya Indomaret dan Alfamart. Itu mereka ada beberapa yang buka 24 jam. Kemudian di retail yang bergerak di bidang farmasi, K24 misalnya. Mereka buka 24 jam. Dan masih banyak retail-retail lagi yang mereka buka 24 jam sekarang. Kenapa mereka buka 24 jam? Karena itu tadi, setelah kita lihat secara melalui SWOT analisis itu tadi, kita tuh sebetulnya ada opportunity. Opportunity kalau kita buka 24 jam, maka kita akan punya kesempatan, kita akan mempunyai peluang untuk mendapatkan lebih banyak konsumen. Itu alasan kenapa beberapa retail itu masuk ke dalam segmen 24 jam. Nah, faktor kelima di sini adalah faktor SDM. Kalau yang pertama tadi adalah faktor ownernya, dari sini sedangkan faktor SDM. Faktor SDM itu apa? Seberapa baguskah SDM yang kita miliki? Seberapa baikkah SDM yang kita bisa didik? SDM itu siapa misalnya? Ya misalnya orang-orang yang kerja di retail kita adalah orang penjaga tokonya, kasirnya, drivernya, orang gudangnya. Ketika 4 orang ini atau semua orang yang bekerja di retail kita itu bekerja dengan baik, mereka mempunyai value yang baik, mereka mempunyai kejujuran, maka
itu akan berjalan dengan sangat baik. Coba, kalau kita lihat masuk ke satu retail, kita akan disapa langsung oleh kasirnya. Selamat datang, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Itu apa? Mereka mencoba memberikan servis yang baik kepada semua orang yang datang ke retail kita, tanpa kecuali. Mereka akan selalu menyapanya. Itu adalah faktor kelima dari micro environment yang kita harus kelola. Dan yang keenam, itu adalah faktor dari finance. Seberapa maturenya keuangan kita, seberapa baiknya kita mampu mengelola keuangan kita. Kalau kita mampu mengelola keuangan kita dengan baik, mampu mengelola keuangan kita dengan bijak, maka kita bisa melakukan alokasi-alokasi secara tepat pula. Yang bisa saya kasih highlight di sini, keenam faktor di micro environment tadi, yang pertama adalah senior management, buying and merchandising process, design and product development, retail operation, human resource management, dan finance condition of the retailnya. Itu semua adalah faktor-faktor yang bisa kita kendalikan. Kenapa? Karena semuanya itu merupakan faktor yang ada di internal kita. Setelah kita semua melakukan kajian, mulai dari strategi SWOT, mulai dari kita melalui 7P, kemudian kita tahu faktor-faktor dari yang disebut dengan apa itu micro environment, apa itu micro environment. Kemudian semua itu akan kita rumuskan menjadi beberapa strategi. Nah, banyak sebetulnya strategi yang bisa kita kerjakan dalam retail itu tadi. Tapi di sini kita akan bahas ada 6 macam strategi. Kita pertama dari sisi marketnya, kita lihat dulu yang kedua kita lihat dari sisi formatnya, format retail kita. Yang ketiga kita lihat dari sisi segmennya. Yang keempat kita lihat dari sisi trade areanya seperti apa. Yang kelima kita lihat dari sisi channelnya. Dan yang terakhir kita bisa lihat dari sisi produk dan servisnya itu sendiri. Dari sisi existing market, biasanya strategi yang kita tahu kita mau bahas di sini ada 2. Pertama adalah maksimum share-nya yang maksimum share. Yang kedua itu adalah grow market share. Jadi di existing market itu yang kita bahas di sini adalah market share sebetulnya. Market share itu apa? Seberapa besar market share itu adalah seberapa besar porsi kita yang ada di pasar. Strategi yang kedua itu sebetulnya membahas tentang formatnya. Apakah kita formatnya dari retail kita itu adalah suatu retail membentuk retail yang baru, atau kita melakukan adopsi dari format retail yang sudah ada. Segmen yang ketiga, strategi ketiga, kita berbicara strategi tentang segmen, yaitu pertama kita ada 2 macam segmen di sini, adalah segmen yang sudah ada, segmen kita sendiri, kemudian kita yang kedua adalah create new market segment. Strategi keempat yang dibahas dalam strategi retail ini adalah nasional yang disebut dengan trade area. Apakah area dari retail kita itu masuk dalam kategori scope nasional ataukah scope internasional, ataukah retail kita masuk scope lokal ataukah scope nasional? Itu yang disebut dengan trade area. Strategi keempat yang dibahas di sini adalah tentang channel. Channel di sini adalah bagaimana channel distribusi dari produk kita hingga ke konsumen. Apakah kita melakukan additional channel ataukah kita melakukan multi channel? Multi channel itu kita melakukan kita mempunyai beberapa channel untuk sampai kepada konsumen kita. Dan strategi terakhir yang akan dibahas adalah strategi tentang produk dan servisnya itu sendiri. Untuk materi strategi ini yang kita akan bahas adalah tentang
strategi tentang market share, tentang existing market yang akan kita bahas di sini. Existing market itu terkait dengan market share. Bagaimana caranya kita mengelola market share kita, bagaimana caranya kita bisa dapat meningkatkan market share kita, bagaimana caranya kita dapat mengoptimalkan market size yang ada di pasar. Pada umumnya di sini akan kita melakukan pembahasan tentang market share analysis. Itu ada yang disebut dengan namanya BCG matrix. Apa sih BCG matrix itu tadi? BCG matrix itu adalah matrix yang mempertemukan, yang membahas yang disebut dengan market share dan membahas dengan market size. Jadi faktor utama dari BCG matrix ini atau Boston Consulting Group analysis ini itu adalah faktor pertama tentang market share-nya itu sendiri, dan itu yang kedua tentang market growth-nya seperti apa. Seperti bisa dilihat di diagram di atas ini, BCG matrix itu dibagi menjadi 4 kuadran, ya kan? 4 kuadran. Kuadran yang kuadran X itu adalah tentang market share-nya, itu mulai dari yang tinggi dan market share-nya yang rendah. Kuadran Y itu dibagi menjadi yang bawah itu adalah yang rendah, kemudian kuadran yang tinggi. Nah, saya akan bahas satu persatu di sini. Ada 4 kuadran. Pertama kuadran pertama itu adalah question mark. Kuadran question mark itu adalah kuadran yang mempertemukan antara market share yang rendah dengan market growth rate-nya yang rendah pula. Apa ini maksudnya di sini? Biasanya yang berada di question mark kuadran ini adalah bisnis-bisnis yang baru buka atau retail yang baru akan dibuka. Jadi mereka itu adalah retail yang baru, sehingga mereka belum tahu market share mereka itu masih rendah, sehingga mereka masih mencari celah bagaimana caranya mereka untuk meningkatkan bisnis mereka. Ketika mereka sudah bisa meningkatkan bisnis mereka, maka mereka akan beralih ke kuadran yang kedua. Kuadran kedua itu adalah puncaknya sebetulnya. Kuadran kedua itu adalah di mana mereka mempunyai market share yang besar dan mempunyai growth rate yang tinggi. Market share yang besar itu maksudnya di sini adalah kita dibandingkan dengan kompetitor yang ada di daerah tersebut, itu kita mempunyai porsi yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetitor kita. Itu market share yang besar. Kemudian market growth rate itu kita mempunyai pertumbuhan atau growth yang tinggi dibandingkan dengan industri-industri yang lain. Ketika kita bisa mencapai pada titik ini, maka kita masuk pada star quadrant. Di star quadrant inilah adalah peak dari suatu bisnis kita. Selanjutnya, kuadran yang ketiga itu adalah yang disebut dengan cash cow quadrant. Apa itu cash cow quadrant? Cash cow quadrant itu pada product life cycle-nya itu mereka sudah pada melalui puncaknya. Tapi mereka masih mempunyai market share yang tinggi. Tapi mereka udah nggak bisa tumbuh lagi. Karena posisi mereka sudah di atas. Jadi posisi cash cow itu adalah mereka itu di situ adalah tulang punggung dari bisnis mereka. Tulang punggung dari retail chain mereka, karena mereka sudah berada di posisi cash cow itu tadi. Mereka menyumbangkan banyak pendapatan, tapi mereka sudah tidak bisa bertumbuh lagi. Beda dengan Star yang tadi sebelumnya, Star itu masih bisa bertumbuh dengan tinggi dan mereka sudah menguasai pasar pula. Tapi kalau cash cow, pertumbuhan mereka sudah start, tidak bisa naik, tetapi nggak bisa naik lebih tinggi lagi. Dan yang terakhir di sini adalah kuadran keempat, di mana kita mempunyai share yang rendah, kemudian pertumbuhannya juga rendah. Bedanya dengan question mark tadi, kita punya share yang rendah, tetapi growth rate kita masih tinggi karena kita baru mau mulai. Sedangkan kalau ibaratnya dalam life cycle itu, dog itu sudah dalam posisi yang decline.
itu adalah posisi menganalisa bagaimana caranya kita menganalisa market kita. Seperti yang bisa dilihat di slide selanjutnya ini, kita bisa lihat di sini question mark. Question mark ketika kita seperti sudah saya jelaskan di awal tadi, kemudian berjalan ke stars karena dia berkembang, cash flow-nya bagus, movement-nya juga bagus. Kemudian dari star tadi beralih ke cash cow. Cash cow, setelah beralih ke cash cow, mereka sudah stuck ada di situ. Mereka akan mereka akan ke dot atau mereka akan balik lagi ke question mark. Jadi life cycle-nya adalah seperti ini saja. Question mark, star, kemudian sampai puncaknya ada di cash cow. Setelah cash cow turun ada di star, seperti yang kita bisa lihat di slide di atas ini. Itu cara kita melakukan strategi kita, bagaimana caranya kita melakukan analisa dari market kita, market share kita dibandingkan dengan pertumbuhan market kita. Nah, setelah kita tahu bagaimana market kita, setelah kita tahu bagaimana menganalisa market kita, sekarang kita harus tahu apa aja sih tipe-tipe retail yang ada di dunia ini. Ada yang disebut dengan namanya department store. Ya. Ada yang disebut dengan supermarket, ada yang bisa disebut dengan hypermarket, ada yang disebut dengan convenience store, ada yang disebut dengan specialty stores. Department store itu tadi mereka banyak menjual barang-barang itu tadi. Mereka bisa menjual makanan, bisa menjual pakaian, mereka menjual segala macam hal. Tetapi kalau supermarket, mereka hanya menjual makanan, mereka tidak menjual pakaian, mereka tidak menjual perhiasan. Jadi kita tahu ketika kita mau melakukan bisnis, kita membuat retail, kita melakukan bisnis kita retail, kita bikin retail, tetap kita akan tahu kita akan masuk kemana, apa aja barang kita, itu akan masuk dalam tipe retail yang akan kita bentuk. Kemudian ketika kita mau punya spesialisasi, ya kita bentuk namanya dengan specialty stores. Kita khusus hanya menjual barang-barang tertentu. Misalnya kayak contoh S Hardware, khusus dia menjual barang-barang rumah tangga. Nah, sekarang ada lagi retail disebut dengan convenience store. Convenience store itu adalah retail yang gampang dijangkau dari lokasi tempat kita tinggal, ke lokasi yang gampang ketika kita akan mengaksesnya. Itu convenience store. Seperti di sini contohnya adalah Indomaret dan Alfamart. Itulah tipe-tipe retail yang ketika kita sudah tahu apa aja tipenya, maka kita akan bisa dengan mudah membentuk strategi yang mau kita butuhkan. Karena akan membuat strategi antara supermarket dan hypermarket itu membutuhkan strategi yang berbeda. Terakhir, di sini kita sebutkan adalah tipe-tipe dari kepemilikan itu retail. Siapa aja sih pemilik retail itu tadi? Pemilik retail itu bisa independen bisa individual, seperti toko kelontong yang banyak kita jumpai. Kemudian ada yang tipe kedua adalah corporate retail chain. Corporate retail chain itu apa? Retail chain seperti contohnya di sini adalah Indomaret, Alfamart, Carrefour, atau sekarang di Indonesia berganti nama jadi Transmart. Dan yang ketiga, tipe kepemilikan adalah tipe retail yang franchise. Tipe franchise itu retail seperti apa? McDonald, KFC, Starbucks, itu adalah tipe-tipe retail yang franchise. Nah, semua retail-retail itu tadi saat ini mereka sudah beralih kepada apa yang namanya disebut dengan digital promotion. Ketika semua sudah beralih ke digital promotion, jadi sudah tidak ada lagi batas antar negara, sudah tidak ada lagi batas antar kota, sudah tidak ada lagi batas antar benua. Semua kita bisa akses dari manapun kita berada. Saya bisa punya bisnis dari Jogja, barangnya ada di
Jakarta, kita kirim misalnya ke Australia, atau kita kirim ke New Zealand. Atau barang kita dari New Zealand, kemudian saya ada di posisi di Jogja, tapi konsumen saya barang saya kirim ke Jakarta. Semua itu bisa terjadi. Semua itu saat ini sudah berubah menjadi eranya e-commerce. Seperti yang kita bisa lihat di sini. Ada banyak sekali platform yang bisa kita jumpai di sini. Saya hanya menyebutkan beberapa di sini. Yang populer adalah Amazon, kemudian yang ada lagi eBay. Itu semua platform yang dimiliki di Amerika sana. Ada lagi platform yang base-nya adalah dari China, itu Alibaba.com. Saya ambil contoh lagi, ini adalah satu platform dari New Zealand namanya TradeMe. Itu sama seperti Amazon, sama seperti eBay dan fungsinya. Nah, di Indonesia yang platform yang marketplace yang cukup punya market yang cukup baik di Indonesia ini saat ini adalah Bukalapak dan Tokopedia. Jadi semua itu saat ini sudah berubah dari yang konvensional menjadi online, dari yang tradisional menjadi modern. Terakhir dari saya, kutipan dari John F. Kennedy di sini disebutkan adalah there is nothing more certain and unchanging than uncertainty and change. Jadi intinya di sini adalah tidak ada semuanya yang pasti kecuali ketidakpastian itu tadi. Tidak ada yang pasti kecuali perubahan. Jadi ketika kita bisa berubah, ketika kita bisa beradaptasi dengan perubahan, kita bisa beradaptasi dengan ketidakpastian seperti yang ada pada kondisi sekarang ini, kondisi corona ini, kita tidak tahu sampai kapan kondisi ini, tapi ketika kita bisa bertahan dalam kondisi uncertainty seperti ini, maka kitalah yang akan jadi pemenang. Begitu juga dalam dunia bisnis, begitu pula dalam dunia retail. Ketika kita bisa tahan menghadapi uncertainty dan kita bisa berubah menjadi lebih baik, maka retail kita pun akan lebih baik. Kira-kira itu semua materi kita buat hari ini, Retail Marketing Communication. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat buat kita semua, dan kurang lebihnya itu semua karena saya. Jika ada yang kurangnya saya mohon dimaafkan, dan billahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.